Assalamualaikum Beraya, tanggal 14 Mei tahun 2026 saya akan launching buku saya yang baru, yang ini agak kontroversial ya, tapi semoga semuanya baik-baik saja. Judulnya adalah Menggugat Indonesia. Jadi isinya adalah gugatan saya terhadap berdirinya negara Indonesia dalam konteks dalam pendekatan sejarah. Saya yakin sih buku ini tuh akan menggoda buat Beraya semua yang memang bernalar kritis. Jadi silahkan datang ke acara itu tanggal 14 Mei 2026. Saya tunggu Beraya semuanya di sana ya. Oke, mantap. Ini langsung ke pertanyaan Pak Guru saya. Oh gitu. Langsung. Ini dari semua kementerian atau kayaknya dari atas sampai bawah, kenapa pengadaan itu harganya selalu berkali-kali lipat dari harga yang dari misalkan si penjual atau si produsen yang masuk ke data anggaran itu selalu berkali-kali lipat. Jadi konteksnya Kementerian Sosial itu ngasih sepatu ke kurang lebih 39.000 siswa. Yang harganya 700.000. Harganya 700.000. Nah, yang ngasih statement adalah si produsen sepatunya. Dia bilang dia nggak tahu soal pengadaan itu, nggak kerja sama apapun. Harga sepatu kami adalah 150.000. Ya, saya mohon maaf, tapi alasan kenapa jadi PNS itu betapa menggiurkan walaupun gajinya pas-pasan adalah karena mereka tuh punya kesempatan untuk melakukan hal yang semacam ini. Jadi biasanya ya tempat fotokopian, kemudian toko-toko di sekitaran tempat kantor birokrat itu memang biasanya kalau ngasih kwitansinya kosong. Cuman tanda tangan aja, tapi harganya dikosongin dia karena memang untuk markup harga. Jadi markup harga itu adalah salah satu penghasilan kotor para PNS nakal, ya, seperti itu. Jadi dan ini tuh sudah lumrah sejak ada di zaman dulu. Cuman sekarang medsos membuat kita terbuka matanya sehingga praktek-praktek yang sudah lazim ini tuh akhirnya kebongkar. Tapi bukan hanya pengadaan sepatu ini. Apapun di zaman dulu tuh apapun gitu, dari mulai ongkos pembicara, kamar hotel kalau untuk rapat, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara itu sangat-sangat lumrah, bukan berarti semuanya ya, tapi sangat lumrah untuk dijadikan alat markup begitu. Saya juga pernah dapat dapat kayak gitu. Jadi maksudnya saya tuh dulu tuh kepala sekolah gitu. Terus datang ke tukang fotokopian gini Pak, nanti saya mau berlanggan ya fotokopinya di sini udah deket. Gitu. Kemudian si fotokopian itu tuh langsung ngomong aja gitu. Bukan ngomong, jadi pas kesekian kalinya saya fotokopi ke sana tuh emang nggak ditulisin harganya. Terus saya nanya, dia ngerti kayaknya. Terus saya nanya kenapa nggak ditulis harganya? Oh ditulisin ya, baru dia tengah gitu. Baru ditulisin aja gitu. Mungkin karena biasanya emang nggak gitu. Sekedar fotokopi dokumen gitu. Sekedar fotokopian dokumen juga kayak gitu. Jadi ya fotokopian dan beli alat-alat tulis gitu yang seperti itu tuh udah biasa. Jadi semuanya memang di markup. Kayak kemarin ada video dari seorang influencer yang mengatakan bahkan ada pengadaan akuarium di salah satu lantai 7 Komdigi kalau nggak salah. Iya. Terus perawatannya juga ratusan juta. Iya. Terus kemarin Gubernur Kaltim juga biaya pakaiannya, bersihin pakaian dinasnya. Iya. Itu ratusan juta. Iya, betul. Bayangin dari ini Pak Guru, dari yang kayak kaos kaki, perawatan akuarium itu kan kayaknya kecil tapi di markup gede. Bayangin kalau misalkan pengadaan mobil. Iya, betul. Gokil, mobil MBG pakai Alphard dan BYD. Wih. Di mana Sumenep? Oh, Sumenep. Madura. Wih. Pak. Pak, tolong itu, Pak, itu Alphard itu untuk bos-bos besar yang duduk di belakang, bukan. Pertanyaannya apakah dia udah punya Alphard dulu sebelum? Enggak, itu Alphardnya baru deh. Iya. Terus nggak pakai plat lagi, terusnya platnya MBG platnya. Iya, aduh, gokil ya. Semakin hopeless nih. Enggak, Pak Prabowo tuh dia tahu nggak sih ya
bahwa MBG sekarang itu adalah yang paling mudah, yang paling rawan untuk korupsi gitu. Iya, Ini mah bukan celah lagi korupsinya teh. Udah bolong besar gitu. saya tuh pengen ngasih ini sih, pengen bikin segmen khusus setiap harinya berita-berita soal MBG karena sekarang itu ternyata yang makin kasihan itu jadi si siswa dan si orang tua. Ada orang tuanya berani dia berkomentar soal MBG, siswanya dibully, siswanya nggak berani sekolah, keluar akhirnya. Oh gitu? Wah, Di mana itu? Ada itu. Nanti ku juga Sekolahnya kita balik bully. mm, Sekolah mana itu kita serang? Itu. Kalau memang faktanya begitu ya. atau ada siswa yang dia komentar MBG juga, malah dia yang klarifikasi aneh banget. Jadi yang aman-aman, bisa dibilang aman-aman komentarin MBG itu ya Google atau influencer gede. Iya. Orang yang langsung menerima MBG-nya komentar, wah, dia nggak punya power. Iya. Makanya teman-teman semua, ya udah kita bikin Serang balik segmen apa? MBG gitu. Apa? Kita bahas segmen MBG. Kemudian kalau Baraya punya cerita-cerita keluhan-keluhan seputar MBG, yang laporkan saja gitu. Atau nanti saya repost soal berita-berita MBG. Ya ampun, ini Pak Prabowo tolonglah buka matanya gitu, tolong buka hatinya gitu, bahwa program Bapak itu benar-benar kacau, menghancurkan ekonomi rakyat, Pak, menghancurkan ekonomi rakyat. Ih, saya tuh harus ngomong kayak gimana gitu itu teh. Ini teman kemarin kan saya ke-posting. Jadi sepupu saya tahu kan? Yang kecil, yang orang bule itu. Oh iya. Kan dia tuh sekolah. Ya, si teman-temannya itu dapat MBG. MBG-nya tuh apa coba? Apa? Bakso. Apa itu? Jadi ada tukang bakso di depan ini. Sumpah. Nah, dibungkusin dijadiin MBG. Asli. Iya. Terus ngomong apa tuh? Terus ditambahin satu ininya buah semangka yang masih putih. Astagfirullah. Saya fotonya saya ada gitu. Asli itu. Jadi mungkin si MBG-nya tuh gak keburu gitu atau gimana, jadi pesen atau gimana gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi baksonya tuh ya itu bakso, ada mie-nya, ada ya bakso. Kuahnya dipisah nggak? Enggak kuahnya nggak dipisah. Berarti dia bener ngegeblek gitu. Ngegeblek. Itu ini ada Bakso udah fotonya. disampurin gitu kayak kita beli ke Mamang bakso dibungkus gitu. Iya. Set. Iya, gitu. Nah, one day akan ada tukang cilok, cireng nggak pada akhirnya telur gulung di dalam ini. Iya, ya. Jadi mungkin Kepengen gitu ya. berkata kasar Kan logikanya itu adalah baksonya tuh proteinnya, kemudian mie-nya itu Mie karbohidratnya. Terus dikasih semangka. Nah, ya mungkin. Toge aja sayurnya kali ya. Ya, kalau Aku lemes. kita dagang dirimu dagang di kafe bakso itu bisa 10.000 yang kecil-kecil itu ya. Iya. Nah, ya itu mungkin ini 10.000 sama semangkanya itu Rp1.000 ya. Jadi Rp11.000 ya. Boleh lah. Sama ini terakhir Pak Guru tolong infoin bahwa Kombat itu kita pertemuannya nggak hanya sekali ya. Oh iya, Baraya, Kombat itu pertemuannya berkali-kali, kelasnya berjenjang gitu. Jadi kita tuh bikin sampai 12 kelas. Nah, jadi 12 satu pertemuan. sesi itu yang teman-teman daftar itu untuk 8 pertemuan. Iya, untuk 8 pertemuan bukan wajib, 8 pertemuan yang reguler dan ditambah 4 pertemuan yang expert. Kalau misalkan mau lanjut lagi ke kampus dalam tanda kutip. Begitu ya. Tapi jadi pertemuan awalnya 8. Jadi yang teman-teman daftar itu kan gratis sebenarnya kita tuh. Nah, komitmen fee itu akan dikembalikan ketika teman-teman lulus. Iya. Jadi nanti ada 8 komitmen pertemuan. fee. Jadi ada komitmen fee, ada karena gini nih, kan kita tuh memang mau dalam tanda kutip ngebimbing teman-teman semua tuh untuk berlatih mengelola uang. Dan harus dimulai dari mentalitas gitu. Jadi maksudnya Baraya, teman-teman semua yang jadi peserta itu nanti silahkan bayar, tapi uang 100% itu akan dikembalikan Setelah lulus. setelah Baraya itu menjalani prosesnya dengan komitmen. Karena insya Allah kita mah benar-benar akan kasih panduan, kasih ilmu, kasih konsultasi gimana caranya agar kita tuh bisa lepas dari beban utang, bebas dari kejaran pinjol dan judol, dan kemudian kita tuh ajak teman-teman semua untuk bekerja sama dalam menghasilkan uang yang lebih banyak gitu.
Insya Allah seperti itu gitu. Jadi bukan pertemuan sekali 2 kali, tapi 8 kali, dan kemudian kalau ada butuh yang expert nanti untuk main saham dan sebagainya, itu nanti ada 4 kelas berikutnya. Dan setelah ini usai pun nanti akan ada kombat kedua, kemudian kombat ketiga dan sebagainya. Kita kemudian terhubung dalam sebuah komunitas besar. Jadi nanti kita akan sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan kemakmuran bagi para anggotanya. Begitu. Soalnya salah satu titik poin untuk disebut sukses itu tidak punya hutang. Iya. Dan nggak hanya Gugem ya yang Ya, yang bukan isi hanya materi, saya, ada Mbak, ya. beberapa lagi. Ada pembicaranya tuh banyak ya. Ya, ada beberapa lagi. Pembicaranya, Jadi trainernya tuh gak saya aja gitu. buat teman-teman untuk yang tanggal 10 boleh masih bisa daftar untuk beberapa belas lagi. Oke lah, Pak Guru, terima kasih untuk kali ini. Terima kasih juga daftar yang ngasih segera jaket ya. Kang AA ngasih jaket. Oh iya, Terima ini kasih. saya dikasih jaket. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.